Bab 565. Wah, sebuah bayangan abu-abu tiba-tiba muncul di depan mereka. Mata Kui Gang sedikit menyusut, dan dia dengan cepat membungkuk dengan tinjunya dan berkata, "Murid Kui Gang, lihat Tuhan." Meskipun dia tidak bisa melihat patriark, dia mengenali suaranya. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih terkejut bahwa patriark benar-benar memiliki banyak persahabatan dengan tuannya dan benar-benar datang ke kamar pelayan secara pribadi. Tidak heran tuan datang ke kamar pekerja. Ayahnya Yueling mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam dan tidak berani menyentuhnya. Itu sebabnya, ini benar-benar latar belakang yang mendalam untuk memiliki seorang patriark sebagai pendukung. Namun, untungnya, ayah mereka tidak bertindak gegabah. Jika tidak, dengan kekuatan master, bahkan jika tidak ada latar belakang, jika itu benar-benar pertarungan antara hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi saingan. Kui Gang sangat senang saat menarik napas. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia tidak sadar, ayahnya telah memprovokasi Zuo Fan dan telah dihukum berat. Tetapi ayahnya tidak memiliki wajah untuk menyebutkannya, dan dia tidak tahu. "Apa yang kamu maksud dengan keluarga Luo yang lain?" Alice tidak bisa menahan kerutan. Zuo Fan segera bertanya. Seolah memperlakukan orang biasa, tidak ada rasa hormat untuk melihat bulan jahat. Dalam hatinya, kepala Kui Gang menyusut, dan hatinya dipenuhi kekaguman. Tuan adalah tuannya. Dia sangat tidak terkendali ketika dia melihat patriark. Apa sapi? Tapi itu juga menunjukkan bahwa mereka sangat dekat satu sama lain. Mau tidak mau, sedikit stagnasi, bulan jahat melihat Zuo Fan seperti ini, tetapi juga tidak berdaya. Bocah itu terbiasa longgar, dan dia tidak pernah tahu apa aturannya. Tetapi ketika dia menggunakannya, tidak baik untuk menetapkan aturan untuknya. Mari kita mengobrol dan menunggu pusat perhatian. Tapi hal semacam ini, selalu tidak baik di depan orang luar. Kalau tidak, dia harus meletakkannya di wajah patriark ini. Jadi, Xie Wuyu menekan amarahnya, melirik Geng Kui dan berkata dengan dingin, "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan tuanmu. Kamu harus turun dulu." "Ya." Membungkuk, Kui Gang mendengar suara dingin Xie Wuyu, dan segera bergegas kembali. Dalam sekejap mata tidak ada jejak. Ketika hanya ada dua dari mereka yang tersisa di sini, Xie Wuyu kemudian menatap Zuo Fan dan berkata, "Saya ingin Anda membangun keluarga Luo lain di kamar pekerja. Saya ingin Anda mendirikan tempat seperti gerbang dalam atau bahkan elit, tempat latihan. Setelah itu, pemilihan murid elit dapat menyingkirkan orang-orang tua itu." "Kenapa begitu?" "Jelas, saya akan mengirim orang untuk menantang gerbang dalam sekali atau dua kali. Ketika gerbang dalam kehilangan muka, Anda dapat mengambil kesempatan untuk memperbaiki dan mengambil kembali kekuatan. Bukankah terlalu mahal untuk mengaturnya? Pintu bagian dalam dari awal di tempat-tempat seperti kamar tukang?" Perlahan melambaikan tangannya, Xie Wuyu tidak bisa menahan tawa. Orang-orang tua itu telah mengakar kuat di pintu bagian dalam, dan pengaruh mereka terjalin. Bahkan jika mereka diperbaiki lagi, mereka tidak akan menyembuhkan akar masalahnya, dan itu tidak ada gunanya. Tidak apa-apa untuk menangani pertemuan naga ganda untuk sementara waktu, tetapi itu bukan cara untuk waktu yang lama. Lebih baik menyalakan kompor baru dan sepenuhnya mengesampingkan kekuatan pintu bagian dalam, sehingga kekuatan orang-orang tua ini akan benar-benar dikalahkan. Dan ruang layanan lain-lain yang merupakan satu-satunya tanah murni klan ini, adalah tempat di mana tidak ada yang peduli sepanjang tahun. Apa yang Anda lakukan di sini tidak akan diganggu oleh siapapun. Petik 2. Tapi butuh waktu, kontak, dan banyak sumber daya untuk membangun pintu batin baru. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Terutama untuk sumber daya kultivasi, bahkan jika Anda seorang patriark, bagaimana Anda bisa, di bawah tekanan banyak orang, pemujaan tetua, pindah ke ruang pelayan? Siapapun dapat melihat bahwa sumber daya yang dilemparkan ke kamar tukang hanya membuang-buang air, dan tidak ada yang akan setuju dengan itu. Mengernyit dalam-dalam, Zuo Fan perlahan menggelengkan kepalanya. Menyipitkan matanya, Xie Wuyu mencibir, "Siapa bilang aku akan memberimu sumber daya?
kamu tidak memiliki banyak sumber daya keuangan di tanganmu. Apa, dengan milikku? Bukan dari Leng, Zuo Fan menunjuk ke hidungnya, cara Zeng Zeng, tapi itu milik Laozi, mengapa mengeluarkannya? Kamu tiran lokal, aku tidak tahu di mana kamu menghasilkan banyak uang. Kamu memiliki semua peralatan yang kamu miliki untuk muridmu. Apa masalahnya jika kamu mengambil beberapa sumber daya budidaya dan berkontribusi pada klan? Don, jangan lupa, kamu sekarang adalah murid sekte kebijakan sihir. Kamu harus berkorban untuk sekte itu. Anda sebenarnya, jika saya tidak tahu bahwa keluarga Anda sangat kaya, saya tidak akan melaksanakan rencana ini. Sekarang Anda adalah satu-satunya yang dapat memikul beban besar ini dan menanggung biaya pintu dalam. Petik 2. Mengenai masalah waktu, aku percaya bahwa dengan kemampuanmu, kamu dapat mengangkat keluarga Luo ke posisi itu dalam 10 tahun. Dan kamu pasti akan menciptakan tempat di mana kamu dapat membandingkan dengan Neiman dalam waktu singkat. Dan hubungannya adalah tidak masalah, kecuali para murid kamar porter untuk Anda pilih. Saya juga telah merilis berita bahwa ada seorang pria tinggi di ruang layanan lain-lain yang dapat menumbuhkan murid-muridnya ke posisi elit dalam waktu singkat. Lalu, murid-murid dari luar dan dalam pasti akan datang ke tempat itu. Jangan khawatir, siapkan saja materi pelatihannya. Hahaha. Xie Wuyu tertawa terbahak-bahak, tetapi Zuo Fan tercengang. Dia tinggal selama 2 detik sebelum matanya membeku. Dia meraung, kenapa, merampok? Merampok orang kaya dan membantu orang miskin? Ini semua kerja keras saya, tetapi saya tidak mampu membayar begitu banyak orang. Jika tidak bisa, kamu harus menanggungnya. Jangan menangis karena kemiskinan. Itu semua pencapaianmu di klan. Ngomong-ngomong, anak itu harus punya pesan untukmu. 1 set peralatan itu, beri aku 1 set peralatan, tidak, tiran lokal dibagi menjadi 2 bagian. Saya 3 generasi miskin sekarang. Wajah tidak bisa tidak merokok, Zuo mengipasi terowongan wajah yang tertekan. Ketika bulan jahat melihatnya, dia tertawa di dalam hatinya, dan suasana hatinya menjadi lebih santai. Kemudian dia melesat pergi dan menghilang. Tapi suaranya masih jelas terdengar di telinga Zuo Fan, "Nak, peralatan yang telah kami jadwalkan, bersiaplah sesegera mungkin. Karena klan ini melindungimu, kamu harus membayar harga, haha. Bayar nenekmu, aku akan melakukan sesuatu untukmu, dan kamu akan menagihku biaya perlindungan? Sialan, gangster tidak sehitam kamu. Yah, tidak. Ini adalah sekte iblis. Ini lebih hitam daripada para gangster." Ketika garis hitam jatuh, Zuo Fan mengerutkan kening dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan bergumam, "Bulan jahat, kamu menungguku. Ketika aku tumbuh dewasa, ketika kamu menangis, Dang-dang. Di malam yang sunyi, bulan yang cerah ada di langit, dan ruang sampah itu sunyi. Setelah seharian bekerja, semua pekerja telah kembali. Rajin titik masih dalam praktek, ingin suatu hari, keluar dari tanah putus asa ini. Namun, mereka yang telah menerima nasib mereka telah tertidur dengan malas, menjalani hari ketika mereka menjadi biksu dan memukul waktu setiap hari. Namun, saat ini, suara bel yang jernih tiba-tiba bergema di tanah yang tenang ini, kita semua bangun. Tubuh tiba-tiba bergidik, dan semua orang tampak bingung. Bukankah suara bel berkumpul, kok bisa muncul lagi? Di masa lalu, hanya Kuilang dan Yueling yang berhak membunyikan bel. Namun kini keduanya telah meninggalkan kamar kuli dan kembali ke pintu dalam. Siapa yang masih membunyikan bel? Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, ada suara desakan lama di luar. Kumpulkan, semuanya cepat. Nah, Tuan Yuan, siapa yang membunyikan bel? Bukankah Kuilang dan Yueling sudah pergi? Seorang murid pelayan berlari dengan tergesa-gesa dan meraih Tuan Yuan, yang sedang berlarian, meneriakkan pengumuman yang keras. Dengan seringai di wajahnya, Tuan Yuan berkata dengan samar, "Yingpan pertempuran besi adalah bos air yang mengalir. Keduanya hilang, tetapi ada yang baru. Cepat, jangan membuat bos baru marah. Kamu bisa bersenang-senang." Setelah itu,
Tuan Yuan terus bergerak ke timur dan ke barat, mengumumkan ke semua tempat. Orang-orang bingung untuk sementara. Bos baru, apakah ada murid batin yang telah ditugaskan? Mengapa ini terjadi pada pintu bagian dalam sepanjang waktu? 2 baru saja pergi dan 1 lagi telah datang. Sayangnya, nasib kami sangat buruk sehingga saya tidak tahu kapan pendatang baru ini bisa pergi. Kerumunan menggelengkan kepala untuk sementara waktu, tetapi tidak berani mengabaikan mereka. Mereka bergegas ke gua tempat mereka berkumpul. Setelah beberapa saat, orang banyak berkumpul di gua. Tetapi ketika mereka melihat ke atas, mereka terkejut. Karena apa yang duduk di platform tinggi bukanlah kakak laki-laki atau kakak perempuan baru, seperti yang mereka pikirkan, tetapi sosok yang sangat akrab bagi mereka, Zuo Fan. Berdiri di sampingnya adalah 2 muridnya, Kui Gang dan Yuer, keduanya telah menembus alam iluminasi ilahi. Tekanan samar dirasakan oleh para pelayan di bagian bawah, dan keringat dingin mengalir keluar dari kepalanya tanpa bisa dijelaskan. Yuan Lao berlari sampai ke platform tinggi. Dia menyeringai pada Zuo Fan dan berkata, "Pelayan Zuo, kita semua ada di sini. Kerja keras, Yuan tua." Dengan sedikit anggukan, Zuo Fan melihat ke arah Yuan Lao, lalu berdiri, menatap banyak pelayan di bawah, dan berkata dengan suara keras. "Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengumumkan 2 berita, 1 kabar baik dan 1 kabar buruk." Berita. Orang tidak menyadari Zeng, saling memandang, tidak jelas mengapa. Zuo Fan melihat semua ini dan tidak bisa menahan tawa. Pertama-tama, kabar buruknya adalah hari-hari baik Anda telah berakhir. Meskipun Kui Lang dan Yue Ling telah tiada, Anda telah menjalani kehidupan yang damai selama sekitar setengah tahun. Tapi sekarang, saya, Zuo Fan, berniat untuk secara resmi mengambil alih rumah dan menjadi pelayan de facto Anda. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil alih hari-hari santai dalam 6 bulan terakhir. Petik 2. Jantung tidak terasa berdebar, orang saling memandang, mau tidak mau menunjukkan sepasang warna yang dipaksakan pahit. Meskipun Zuo Fan tampaknya hanya memiliki Tiang Xuanba yang dibangun kembali, orang-orang di ruang pelayan tahu bahwa bahkan ketika roh bulan Kui Lang ada di sana, dia harus diperlakukan dengan hormat. Kekuatannya tak terduga, lebih berbahaya daripada keberadaan 2 Kewolf. Tidakkah kamu melihat bahwa kedua murid dari orang lain sama-sama dewa? Tampaknya tidak masuk akal bahwa penguasa alam Shenzhou memuja alam Tiang Xuan, tetapi itu hanya membuktikan bahwa dia misterius. Dibandingkan dengan penjahat despotik seperti Kui Lang dan Yue Ling, mereka lebih takut pada Zuo Fan, seorang ahli misterius dan tak terduga. Hanya saja Zuo Fan tidak ingin menguasai rumah tukang sebelumnya, tetapi sekarang dia siap untuk mengambil alih kekuasaan. Orang-orang tidak tahu apa masa depan mereka. Seolah-olah dia melihat ketakutan di hati orang-orang. Zuo Fan terkekeh dan melambaikan tangannya, "Jangan khawatir. Saya tidak sesederhana dan kasar seperti Kui Lang Yue Ling. Saya tidak akan mengganggu urusan kalian semua. Hanya ketika Anda bersedia membiarkan saya melakukannya, saya akan melakukannya. Ini adalah kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya berencana untuk membangun rumah elit lain berdasarkan kamar tukang untuk membantu Anda keluar dari masalah." Bab 566. Apa, Jing elit? Bukan dari Leng, mata orang lebih bingung, saling memandang, tidak bisa dijelaskan. Mereka sudah menjadi kelas bawah klan. Haruskah kita mengatakan bahwa mereka harus dibedakan dari elit dan biasa? Untuk sesaat, gua itu ramai dan berbicara. Zuo Fan tidak peduli. Biarkan mereka menikmati kecurigaan, hati keraguan dan rasa ingin tahu ke atas. Lalu dengan lembut melambaikan tangannya, biarkan orang-orang tenang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah lantai bawah rumah. Bagaimana Anda berasal? Entah Anda melenyapkan murid-murid Anda atau melakukan kejahatan. Begitu Anda menjadi pekerja, Anda tidak akan pernah berbalik. Sangat sedikit orang yang bisa kembali ke pintu dalam atau melanggar aturan untuk menjadi penatua akan seperti Kui Lang Yue Ling. Sebagian besar dari Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda dalam keadaan biasa-biasa saja, dan akhirnya menjadi umpan bagi orang lain untuk naik ke posisi tinggi.
Bahkan semut lebih rendah dari mereka. Apakah kamu ingin hidup seperti ini dan tidak memiliki harapan sampai hari kematian? Minum lama Zuofan di gua membuat telinga semua orang sakit, tetapi juga membuat hati mereka sakit. Ya, mereka adalah kelompok seperti itu. Cepat atau lambat, mereka akan digunakan oleh orang lain untuk berlatih seni bela diri. Satu-satunya tujuan hidup mereka adalah mati untuk orang lain. Di mata yang kuat, mereka tidak sebaik semut. Sedemikian rupa, hidup mereka benar-benar menyedihkan. Lebih baik mati daripada hidup. Tiba-tiba, wajah orang-orang ditutupi dengan lapisan kesedihan yang tebal, bahkan ada yang meratap dan terisak. Zuofan, melihat bahwa dia telah membangkitkan emosi semua orang, memberikan senyum dingin dan berkata, "Kalian semua harus tahu bahwa saya datang ke kamar pelayan ini tanpa alasan. Begitu saya mulai, saya tidak memiliki tes kekuatan atau tanggung jawab pidana apapun, jadi saya dikirim ke sini langsung." Mengapa? 4 kata, iri pada yang berbudi luhur dan iri pada kemampuan. Zuofan tidak bisa menahan raungan, dan wajahnya marah. Anda seharusnya mendengar sesuatu tentang Kulang dan Yueling. Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri kegelapan gerbang bagian dalam. Merekalah yang menyembah para tetua dan iri pada Lao Su. Bakat yang membawanya ke sini, dan dia tidak akan pernah bisa berbalik. Bahkan jika kamu keluar dari sini, kamu akan selalu menanggung stigma kamar pelayan. Mereka membuat Laozi rendah hati. Kata-kata Zuofan nyaring dan kuat, dan tampaknya membuat marah. Kui baru saja mendengarnya, tapi mau tak mau dia mengecilkan lehernya dan mengalihkan pandangannya. Patriark merencanakan dengan Zuofan secara diam-diam, tetapi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Siapa yang menyembah sesepuh yang tidak memberi muka dan berani membawanya ke sini? Ini jelas plot 2 orang, plot tersembunyi apa yang direncanakan di sini. Tapi sekarang, di mulut tuannya, dia telah menjadi korban perselisihan internal, seperti ayahnya dan mereka. Sayangnya, tuannya sangat pandai menarik. Tapi bagaimana dia tahu bahwa seni menyerang pikiran Zuofan adalah sebuah keterampilan? Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus memberikannya terlebih dahulu. Zuofan menghubungkan pengalamannya sendiri dengan orang-orang di seluruh ruang tukang, yang dapat membangkitkan resonansi mereka dan membuat mereka mau bergabung di dunia dengan diri mereka sendiri. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Zuofan, wajah banyak orang menunjukkan warna kesedihan dan kemarahan, dan sepertinya mengingat pengalaman masa lalu. Beberapa dari mereka dijebak sampai saat ini dalam perjuangan di dalam klan, sementara yang lain lemah dalam kekuatan. Mereka ditinggalkan oleh Zongmen seperti membuang sampah. Sejak saat itu, mereka menanggung stigma rumah buruh lain-lain. Bahkan jika mereka bertemu dengan mantan saudara laki-laki mereka, mereka dihina dan dibutakan. Tiba-tiba, para murid dari kamar porter memiliki perasaan simpati dan solidaritas dengan Zuofan. Mereka memandang Zuofan seolah-olah mereka adalah saudara. Tuan Yuan mengangguk di matanya dan memujinya. Ini adalah cara untuk melawan kaisar. Seperti sebelumnya, Kui Lang Yueling sederhana dan kasar, dan tidak menyimpang. Meskipun orang takut akan kekuatan prostitusi dan tidak berani memberontak, mereka merasakan kebencian di hati mereka. Pada saat kritis, mereka pasti akan kehilangan tautan mereka. Tidak seperti pengurus rumah tangga Zuo, mereka semua memiliki dorongan untuk mati demi dia. Haha, dia layak menjadi pembantu rumah tangga dari keluarga besar di luar. Dia benar-benar memiliki kuas. Tuan Yuan membelai janggutnya dan senyum tersungging di mulutnya. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa karena mereka ingin menempatkan Lao Su di kamar pelayan, saya akan menjadi bagian dari kamar pelayan. Saya tidak akan pernah pergi, dan saya tidak akan melakukannya bahkan kepada seorang penatua diaken. Mereka ingin saya melakukannya, menanggung stigma sepanjang hidupku. Aku akan mengubah stigma ini menjadi kehormatan. Dia mengangkat tinjunya dengan ganas. Zuofan menggertakkan giginya dan berkata, Laozi ingin membangun rumah ini menjadi tempat yang paling membanggakan dalam keluarga. Sehingga setiap pekerja dapat berdiri dan menikmati mata orang-orang yang iri ketika mereka pergi.
Mulai sekarang, para murid dari ruang layanan lain-lain bukan lagi sampah, tetapi elit. Biarkan murid-murid luar dan dalam itu iri dan benci. Dan jika mereka ingin memasuki kamar pelayan saya, mereka mungkin tidak dapat masuk ke tempat itu dengan kepala tajam. Petik 2. Zuo Fan berkata dengan berapi-api, orang-orang di bawah juga antusias. Tetapi pada saat ini, dengungan dingin tiba-tiba terdengar, melamun. Distribusi sumber daya kultivasi sekte sudah diperbaiki. Pertama, itu memberikan pengorbanan kepada para murid dan penatua elit, kemudian murid-murid dalam dan banyak diaken, dan akhirnya murid luar. Ketika kita sampai di kamar porter, itu hanya sedikit perubahan. Bahkan ini, mereka dipisahkan oleh yang kuat di ruang layanan lain-lain, dan sisanya hanya bisa menyerap aura dengan akar dan tulang mereka sendiri dan berlatih perlahan. Jika Anda tidak memiliki sumber daya pelatihan, Anda tidak dapat mengatakan apa-apa. Alis tidak terasa goyang, orang-orang segera bangun dari cetak biru indah Zuo Fan, seperti dilempar sesendok air dingin oleh pion, hati akan langsung tenang. Ya, mimpi itu benar, itu juga mimpi. Jika mereka tidak mengalokasikan sumber daya untuk mereka, apa yang bisa mereka lakukan untuk pembangunan? Selain itu, tidak mungkin Zongmen mengalokasikan sumber daya kepada mereka yang tersingkir karena tidak ada alasan. Bahkan leluhur generasi kedua, yang memiliki latar belakang besar di belakang mereka, dikirim ke tempat ini, dan para tetua tidak dapat merawat mereka. Karena di sini, adalah sebidang tanah mati yang ditinggalkan, tidak ada kemungkinan kehidupan. Zuo Fan mengangkat matanya ke arah kerumunan, tetapi melihat bahwa pria itu adalah seorang pria muda kurus, sepasang mata burung nasar, dengan dingin menatapnya di platform tinggi. Tanpa jejak ekspresi di wajahnya, dan bahkan jauh di dalam matanya. Dia penuh dengan keputusasaan. Namun, kekuatannya benar-benar objektif, telah mencapai 9 tingkat tiangsuan, hampir dapat menembus Shen Zhao. Yah, siapa anak ini? Aku belum pernah melihatnya sebelum matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan melihat ke arah Yuan Lao di sampingnya. Mendengar ini, Tuan Yuan dengan cepat mengeluarkan sebuah buku dan melihatnya. Kemudian dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, pengurus rumah tangga Zuo, namanya Tieying. Dia dimasukkan ke tulang pipa dan dikurung di kolam yang dingin selama 3 tahun karena dia mengintip pemandian teman-teman sekelasnya 3 tahun lalu. Sekarang dia telah melepaskannya dan mengirimnya ke sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan kepahlawananmu. Ini bukan masalah besar untuk mengintip pemandian kakak perempuan bela diri. Selain itu, tidak cabul untuk melihat matanya. Itu tidak terlihat seperti orang yang telah melakukan hal kotor seperti itu. Tidak menyadari pandangan yang dalam pada elang besi, suara pelan Zuo Fan. Dia menggaruk kepalanya dengan senyum sederhana. Yuan tua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yah, saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa kakak perempuan bela diri yang diintip adalah cucu dari 7 tetua. Cucu perempuan? Alice tidak merasakan apa-apa. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Iron Eagle. Mencibir sebuah suara, "Nak, sudah diatur." Kelopak matanya sedikit bergetar, dan kebencian yang kuat muncul di wajah Iron Eagle. Dia berkata dengan dingin, "Kamu sangat baik. Sepertinya kamu tidak bodoh. Kamu dapat melihat sekilas bahwa aku telah dihitung." Hei, tentu saja. Seperti kata pepatah, orang tidak berkelahi dengan orang kaya, dan orang kaya tidak bersaing dengan pejabat. Kamu tidak perlu mengintip cucu yang lebih tua untuk mandi, jika otaknya baik-baik saja. Ini bukan mencari kematian. Aku tidak bisa menemukan alasan lain selain dirancang oleh orang lain. Haha, ini adalah kebenaran yang sangat sederhana sehingga orang kaya tidak berdebat dengan pejabat. Bahkan orang-orang di kamar pelayan mengerti ini. Tapi mengapa para tetua itu menolak untuk mendengarkan penjelasanku dan mencari tahu kebenarannya di awal? Tidak sadar akan tawa, elang besi meraung ke langit, hati tiba-tiba penuh kesedihan. Zuo Fan mendengar ini, tetapi mengalihkan pandangannya dan memarahi, "Kamu bodoh. Karena orang ingin menjebakmu, tentu saja berkolusi, siapa yang akan mendengarkan penjelasanmu?"
Kamu pikir kamu siapa? Jika seseorang ingin menjualnya, itu tidak berguna bagimu untuk mengatakan apapun. Kelopak mata bergerak sedikit, dan elang besi merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia mengerti semua ini, tetapi dia marah dalam hatinya dan selalu ingin mencari keadilan, tetapi itu ditakdirkan untuk menjadi angan-angan. Tapi segera, matanya berbinar lagi, dia melambaikan jarinya ke Zuo Fan, dan memperbaiki suaranya, "Nak, kamu baru saja mengatakan pengejaran besar, ledakan setan untuk menyesatkan publik. Tetapi hanya ingin mengendalikan ruang lain-lain, semua sumber daya yang tersebar di tangan. Tujuan Huairou tidak lain adalah sama. Tidak ada yang salah dengan ini. Namun, Anda adalah pemulih Tiang Xuanba, dan mengapa Anda mendominasi di ruang pelayan?" Iron Eagle berkata dengan keras, tetapi murid-murid lainnya mendengar, tetapi mereka semua memandangnya dengan tatapan bodoh, dan menghela nafas tanpa daya. Sayangnya, pendatang baru ini adalah pendatang baru. Meskipun dia hanya Tiang Xuan Bazong, para ahli negara bagian Shenzhou harus kagum padanya. Jika dia bukan bos rumah pelayan, siapa yang layak? Zuo Fan juga mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Dia menunjuk kedua muridnya dan berkata, "Nak, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa murid Lao Su semuanya adalah dewa. Tidak bisakah aku memimpin kantor? Itu seperti sepotong besar dunia untuk menjadi master praktisi alam surgawi. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Matanya sedikit menyipit, dan kebencian telanjang melintas di mata elang besi. "Saya pikir Anda adalah leluhur kedua yang memuja kursi presbiterian. Jika Anda membuat kesalahan besar, Anda akan dihukum di sini. Bahkan pengawal telah dikirim ke sini. Saya sudah sering melihat hal seperti ini. Rubah berpura-pura menjadi harimau, dan seekor anjing dapat membantu orang lain." Petik 2. Iron Eagle mencibir berulang kali, wajah yang menghina tanah menegur sebuah suara, menyembur. Zuo Fan ada di sana dengan tenang mendengarkan, tidak marah, hanya dengan jijik menggelengkan kepalanya. Ini ya, pasti generasi kedua dari seluruh ketakutan, hati memiliki bayangan, lihat siapa leluhur kedua, kebencian begitu dalam. Namun, sebelum dia menyelesaikan omelannya, minuman besar tiba-tiba berdering di seluruh gua, yang membuat semua orang tidak merasa terkejut. Kapan elang besi? Ahli pertama di gerbang luar waktu itu, menjadi tikus dengan perut kecil dan peduli tentang setiap detail, dan hanya bisa membicarakannya. Bab 567. Tubuh dingin mengejutkan, tubuh elang besi kaku, perlahan memutar kepalanya, tetapi tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, pupil ganda juga tidak bisa tidak menyusut. Harimau hantu, elang besi, Geng Kui dan Yuer 3 orang, suara Kiki. Tapi wajah elang besi penuh dengan keheranan, Bulan dan Kui Gang 2 orang, matanya agak rumit. Sepertinya saya tidak mengerti bagaimana ahli pertama di aula tiba-tiba muncul di ruang pelayan. Zuo Fan menoleh dan menatap mereka dengan wajah bingung, kenapa kalian semua mengenalnya? Kemudian dia juga menatap harimau hantu itu dalam-dalam, dan sebuah kejutan melintas di matanya, dewa bersinar 7 berat, kekuatan seperti itu juga ditugaskan ke kamar pekerja. Apa yang dia lakukan? Tuannya juga mau? Yah, Tuan, Anda tidak ingat. Anda memaksanya kembali 3 bulan lalu dengan gerakan di atas panggung. Dia adalah murid yang bangga dari tetua agung dan ahli pertama dari klan dalam, harimau hantu Yuer melihat Zuo Fan dan mengingatkannya. Kui Gang mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayahnya dan saudara perempuan Yuer, Yueling, keduanya ahli di pintu dalam. Secara alami, mereka cukup menyadari situasi harimau hantu. Alisnya sedikit berkerut, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati dan mengangguk perlahan, oh, itu dia. Tetapi pada saat itu, roh jahatnya sangat berat, tetapi sekarang dia banyak menahan diri. Saya pikir dia telah melakukan banyak upaya dalam suasana hatinya. Baru-baru ini, petik 2. Tuan, Anda bisa melupakan ahli seperti harimau hantu. Dia menghela nafas tak berdaya. Kui Gang menatap Zuo Fan dan mengeluarkan suara samar. Mengangkat bahunya,
Zuo Fan berkata, tidak, saya tidak pernah mengingatnya. Saya baru saja mengirimnya pergi saat itu. Apakah Anda memperhatikan semut melewati kaki Anda ketika Anda melewati sarang semut? Tuan, dasar sapi tidak sadar. Dengan lidah yang diludahkan, Geng Kui dan Yuer saling berpandangan, tertawa dan menggelengkan kepala. Menurut mereka, itu adalah harimau hantu dengan lawan yang kuat. Di mata Zuo Fan, itu hanya tahi lalat semut. Bahkan Zuo Fan tidak menganggapnya serius. Ini adalah celahnya. Dan harimau hantu melihat Zuo Fan sebelum penampilan palpitasi, di bawah hati sudah tahu segalanya, tidak merasa sedih untuk menggelengkan kepalanya, hati kehilangan. Sayangnya, pria ini tidak melihat dirinya sendiri sejak awal. Di depannya, dia masih terlalu lemah. Tapi Zuo Fan tidak melihatnya di matanya. Ketika elang besi melihatnya, dia benar-benar terkejut dan tidak dapat mengatur saluran hantu harimau hantu. Bagaimana Anda bisa sampai ke titik ini? Ya, mereka semua adalah murid benih yang ingin masuk elit. Mengapa mereka datang ke sini? Zuo Fan juga sedikit bingung, melihat sisi Yuan lama. Melihat buku kecil itu, Tuan Yuan dengan cepat menjawab, pelayan Zuo. Harimau hantu ini juga merupakan kamar pelayan yang baru saja datang dalam 2 hari terakhir. Dikatakan bahwa dia mencuri pil dan dibagikan di sini oleh yang lebih tua. Mencuri dan dia ahli pertama di pintu dalam yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa elit. Pil apa yang tidak bisa dibuat, dan dia perlu mencuri? Sedikit, tidak, saya mencari yang dalam. Lihat harimau. Dalam hatinya, harimau hantu tidak bisa membantu tetapi bergumam sedikit. Dia menatap Zuo Fan dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Melihat ini, elang besi merasa sedikit dibutakan dan sedikit berpikir, lalu tiba-tiba berkata, begitulah. Anda di sini untuk membalaskan dendamnya. Tapi kebencian mendalam apa yang membuat Anda rela merosot ke kamar pelayan untuk balas dendam, bahkan jika kamu tidak menginginkan masa depan? Tieying tahu bahwa meskipun murid-murid dari ruang lain-lain rendah hati, mereka masih dilindungi oleh klan sebagai dasar dari seluruh klan. Bahkan jika harimau hantu adalah ahli pertama di sekolah dalam, jika dia ingin membunuh murid pelayan, dia tidak bisa mengejarnya secara terbuka. Dia harus diturunkan ke tempat ini. Tapi harganya terlalu tinggi. Itu sebabnya dia memiliki beberapa keraguan tentang kebencian macam apa yang dia miliki. Pergi? Apakah kamu pikir aku bodoh? Dia melambaikan tangannya tanpa sadar, dan harimau hantu itu tidak suka mengeluarkan suara. Tapi segera matanya tertuju pada Zuo Fan. Matanya penuh dengan warna yang rumit, dan hatinya dipenuhi dengan kata-kata master sebelum dia pergi. Seperti kata pepatah, jika Anda dekat dengan tinta, Anda akan menjadi hitam. Sebagai seorang guru, tidak ada pengalaman dalam penanaman suasana hati. 5 tetua kurong juga mengikuti pengorbanan besar, dan suasana hati mereka berangsur-angsur menjadi tertutup, dan medan kurong menjadi senjata pembunuh mereka yang paling kuat. Jika Anda ingin membuat terobosan, mungkin baik untuk tetap bersama anak itu. Adapun identitas faktotum ini, selalu ada pepatah dalam persembahan agung bahwa seorang guru sangat setuju bahwa orang yang kuat adalah orang yang kuat dimanapun dia berada. Jalanmu adalah jalanmu sendiri, bukan dari klan. Instruksi master masih di telinga saya. Harimau hantu itu menarik napas dalam-dalam, menatap Zuo Fan dan berteriak, Zuo Fan, aku ingin mengikutimu. Mengapa? Perbaiki hatimu. Harimau hantu tidak menyembunyikan terowongan. Murid itu tidak merasakan lompatan. Zuo Fan menatapnya dalam-dalam lagi, dan mengangguk sambil tersenyum, oke, kamu datang. Tunggu, Tuan. Pada saat ini, Kui Gang dengan cepat meraihnya dan dengan hati-hati berkata, tuannya adalah seorang tetua yang hebat, dan dia sangat mencintainya. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan penugasannya yang tiba-tiba ke kamar pelayan kita. Terlebih lagi, kamu dan Patriark adalah merencanakan hal-hal besar. Akankah dia menjadi mata-mata? Sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk melewati busur yang aneh. Zuo Fan menepuk dahi Kuikan dan mencibir, bocah bau, ini sangat berhati-hati, tetapi seharusnya tidak kali ini. Lagi pula, sekarang kita baru saja mulai,
orang-orang tua di pintu bagian dalam belum menyadarinya. Sekarang kita akan mengirim murid-murid kami yang bangga ke ruang pekerja untuk menyelidiki. Tidakkah menurutmu itu terlalu mahal? Terlebih lagi, aku melihatnya seperti beberapa teman lama. Dia benar-benar datang untuk berlatih. Jangan khawatir. Haha, aku juga berpikir begitu. Harimau hantu itu gigih dan impulsif, yang bukan bahan untuk pekerjaan yang teliti. Bahkan jika tuannya telah mengatur tugas ini untuknya, dia akan menentangnya. Tapi ketika aku melihat itu matanya tulus, saya benar-benar datang untuk berlatih. Saat dia membelai janggutnya dengan lembut, Tuan Yuan berkata dengan suara santai, "Aduh, sangat jarang beberapa anak muda bisa keluar dari jalan mereka sendiri terlepas dari visi duniawi. Yang lebih tua juga orang yang berpandangan jauh ke depan. Dia tahu apa sangat baik untuk murid-muridnya." Haha. Petik 2. Setelah melihat mereka dalam-dalam, Geng Kui melihat bahwa Zuo Fan dan Yuan Lao semuanya sama, jadi dia mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, elang besi memandangnya, tetapi dia benar-benar bodoh. Dia meraih lengan harimau hantu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu, saudara hantu harimau, apa yang baru saja Anda katakan untuk mengikutinya? Anda tidak salah. Sejauh yang saya tahu, Anda dikenal nakal di pintu dalam. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu untuk melekatkan diri Anda pada leluhur generasi kedua? Apakah karena Anda kehilangan kekuatan? Anda tidak memiliki integritas?" Petik 2. Tahukah kamu, sejujurnya, aku tidak bisa mengalahkan pria yang berdiri di peron. Jika dia tidak mengambil alih ruang tugas, aku benar-benar tidak memiliki pelayan. Tidak sadar dengungan dingin, harimau hantu langsung menuju ke platform tinggi. Elang besi melihat bagian belakang yang berangsur-angsur hilang, tetapi itu benar-benar linglung. Apa yang sedang terjadi? Kapan Tiang Xuanxiu menjadi begitu sombong? Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, suara Zuo Fan yang penuh godaan terdengar lagi. "Semuanya, saya di sini untuk memberi Anda jawaban yang jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Tai Ying. Sumber daya kultivasi itu sama sekali bukan masalah. Mereka semua di tangan Lao Zi. Jika kamu tidak percaya, lihat pakaian muridku." Dengan itu, Zuo Fan menunjuk ke Yuer dan Kui Gang, dan mereka semua melangkah maju dan mengeluarkan semua harta sihir di tubuh mereka. Merasakan aura kuat gemericik di atas tersebar, semua orang tidak merasakan mata mereka memerah, ledakan kegembiraan. Meskipun mereka sudah mendengar bahwa keduanya adalah bayi, kali ini mereka memiliki pengalaman nyata, dan mereka tidak bisa menahan darah mendidih. Elang besi itu saat ini juga terlihat konyol. Neneknya, kedua muridnya semuanya adalah harta sihir kelas 8 kelas 9, bahkan jika itu untuk memuja yang lebih tua, tidak bisa dibandingkan. Kapan kamar pekerja ini menjadi tambang perak gunung emas, begitu kaya? Kakak tukang kamar, dua anak ini berhasil tantangan di awal, tapi mereka masih mau kembali. Kenapa? Karena saya memberi mereka lebih dari elit. Ikuti saya, Anda pasti akan makan daging. Jika Anda mau untuk mengikutiku, teriakkan namaku, Zuo Fan, pengurus rumah tangga Zuo. Pembantu rumah tangga Zuo, pengurus rumah tangga Zuo. Zuo Fan terus menggoda, dan begitu suaranya jatuh, dia segera membangkitkan hasrat orang-orang yang membara, memanggil namanya berulang kali, seolah-olah dia adalah juru selamat. Dengan gelombang keras, suara semua orang berhenti tiba-tiba. Zuo Fan tiba-tiba menjadi serius dan berkata, "Tetapi jika Anda ingin mengikuti saya, ada syaratnya. Artinya, Anda harus memiliki hati orang yang kuat. Saya tidak ingin mereka yang makan dan mati. Jadi, saya akan menjalani ujian ruang layanan. Mereka yang telah lulus akan memasuki ruang layanan aneka elit saya. Saya akan memberi Anda aliran sumber daya kultivasi yang stabil. Saya akan mengantar Anda menjadi tetua sekte dan mempersembahkan pengorbanan. Di sana tidak akan perlu bertarung dalam pertempuran sura di masa depan. Jika Anda tidak lulus, saya minta maaf. Anda masih pekerja biasa. Anda akan mati di aula syuro." Petik 2. Mencicit. Suara tangisan itu terhenti sejenak,
dan orang-orang saling memandang, dan mereka merasa sedikit gugup. Mengapa? Itu harus diuji. Aku belum berlatih selama seminggu. Seakan melihat pikiran mereka, Zuo Fan langsung menyerang saat setrika masih panas dan meraung lagi. Yang ingin kuat, ikuti aku. Jika kamu tidak berani melangkah keluar dari langkah ini, kamu pantas menjadi tikus tanah. Semut, karena kamu tidak memiliki hati pria yang kuat, dan kamu tidak layak menjadi manusia. Kalimat ini jelas merupakan provokasi, tetapi harus dikatakan, tetapi berhasil. Setelah mendengar kata-kata penghiburan dan harapan dari Zuo Fan, banyak mata orang jarang menyala dengan api. Dan mereka benar-benar bangkit dengan semangat juang yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Dengan satu langkah, mereka pergi dengan sosok Zuo Fan. Elang besi juga merasakan sisi aliran orang, gelombang yang lewat, zeng sejenak, tetapi tiba-tiba pupil matanya membeku, juga segera ditindaklanjuti. Dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh 8 pembudidaya berat Tiangsuan ini, yang membuat begitu banyak orang percaya tahayul tentang dia. Bahkan harimau hantu ahli pertama di aula. Segera, kerumunan mengikuti langkah Zuo Fan dan datang ke ruang terbuka makam taman gunung belakang. Kemudian Zuo Fan tiba-tiba memukul formula tangannya, menunjuk ke depan, dan berteriak, langit dan bumi gelap dan kuning. 4 pintu terbuka, celah. Bab 568. Ledakan. Suara teredam berat dikeluarkan, bersama dengan gelombang tak berwujud dari riak jalan. 4 pintu ilusi perlahan muncul di depan semua orang. Setiap pintu diukir dengan karakter besar yang berbeda, yaitu surga, bumi, Suan dan Huang. Mengangkat kakinya, Zuo Fan berjalan perlahan melewati 4 gerbang dan menunjuk ke arah mereka satu persatu. Keempat gerbang ini adalah 4 formasi batas. Dan itu juga merupakan pos pemeriksaan yang akan Anda lewati. Manusia berdiri di antara langit dan bumi, dan surga, bumi, dan manusia adalah 3 talenta. Energi berubah secara berurutan dan tumbuh. Di antara 4 gerbang, ada juga 3 formasi, susunan terperangkap, susunan pembunuh, dan susunan ilusi, yang tumpang tindih dan tidak dapat diprediksi. Selama Anda dapat menerobos salah satu dari pintu ini, Anda akan dapat memasuki kamar pelayan elit saya dan menyingkirkan penderitaan bidang Shuro. Siapa saja, bisakah kita mengatakan bahwa formasi di balik pintu itu sama? Lalu apa yang kita lakukan dengan kain 4? Alice tidak merasakan kerutan, elang besi memandang 4 gerbang. Ragu-ragu dari suara. Membuat gerakan yang tidak perlu, dan seperti 2 kacang polong, dia berkata, jika Anda bertanya dengan baik, jika keempat pintu ini persis sama, saya akan melakukannya lagi. Faktanya, kesulitan 4 sekte Suan Huang di langit dan bumi berbeda, dan murid yang mereka tuju juga berbeda. Gerbang Huangxi adalah yang paling sederhana. 3 susunan besar di dalamnya semuanya adalah formasi level 4, yang terutama digunakan untuk menyelidiki murid-murid tentara lain-lain. Kemudian, dari Huang ke Tian, kesulitan meningkat secara bergantian. Itu juga ditujukan untuk murid luar, murid dalam dan murid elit. Level Arai juga meningkat selangkah demi selangkah, level 5 dan level 6. Ketika datang ke gerbang Tianzi, 3 formasi terakhir semuanya adalah formasi level 7. Petik 2. Mendesis. Tiba-tiba, mereka menghirup udara dingin, dan mereka semua saling memandang dengan ngeri. Bahkan elang besi, yang baru saja terlihat curiga, tidak merasakan alisnya bergetar, menunjukkan warna terkejut. Ada seorang pria di ruang pelayan yang dapat mengatur susunan 7 tingkat. Itu sangat bagus. Anda tahu, di bawah level 7, tidak ada yang berubah menjadi kekosongan. Artinya, bahkan jika itu adalah master dari keadaan virtual, akan sulit untuk memecahkan arai ketika datang ke level 7. Tapi sekarang, sangat ketat untuk ditawarkan kepada yang lebih tua. Dia sepertinya melihat apa yang dia pikirkan. Zuo Fan terkekeh dan melanjutkan 4 gerbang pertempuran ditujukan untuk kelompok orang yang berbeda. Dengan cara ini, kita semua harus melihat bahwa saya bukan hanya ahli teori kekuatan, tetapi juga potensi. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini hal,
telah berada di bawah kendali saya untuk waktu yang lama, tentu saja akan ada. Sedikit mengangguk, identitas hati Iron Eagle, menatap mata Zuo Fan, juga lebih merupakan titik kekaguman. Terlepas dari apakah apa yang dia katakan dapat diandalkan atau tidak, dia melakukannya jauh lebih baik daripada para tetua klan itu. Lagi pula, tidak banyak sumber daya budidaya di ruang faktotum. Ada kesenjangan bawaan antara mereka dan murid-murid di luar dan di dalam. Namun, tidak ada yang bisa menilai apakah kehendak para murid dari kelompok kamar pekerja ini dapat menembus belenggu kualifikasi mereka dan melampaui murid-murid sekolah lain dengan upaya 100 kali lipat dengan alasan menyediakan sumber daya pelatihan yang sama. Dan inilah potensinya. Namun, para tetua yang menyembah di sekte, apakah mereka berada dalam kompetisi besar gerbang luar atau gerbang dalam, hanya memiliki prioritas dalam kekuatan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa sumber daya kultivasi beberapa murid tidak sama-sama sekali, biarkan sendirian menemukan bakat terpendam dari ruang layanan lain-lain. Dengan kata lain, mereka tidak memperhatikannya. Mereka hanya terlalu malas untuk melakukannya atau bahkan tidak ingin melakukannya demi menstabilkan kekuatan. Lagi pula, semua orang di rumah pelayan lain-lain berpartisipasi dalam kompetisi dabi. Apakah itu pintu luar atau pintu dalam, bahkan para tetua itu menyembah, kepentingan mereka juga rusak. Karena itu, mereka sengaja menekan ruang layanan, mengambil tempat terendah ini sebagai fondasi kepentingan mereka. Tapi sekarang, pria di depannya akan menggali semua emas di kamar porter. Ini tidak berbeda dengan tantangan kepada para lelaki tua di pintu dalam, mengambil dari mulut mereka jatah yang akan mereka telan. Matanya sedikit menyipit, dan elang besi menatap Zuo Fan dalam-dalam dan berkata dalam hatinya bahwa jika tidak ada orang besar di balik semua ini, dia tidak dapat menahan tekanan dari pintu dalam bahkan jika dia adalah seorang murid. Tampaknya beberapa orang ingin mengubah pola klan. Dan pria ini, yang merupakan garda depan pria hebat itu, menggerakkan seluruh klan dengan rumah pelayan lain-lain sebagai benteng. Bagus. Minuman besar, elang besi berteriak, matanya bersinar terang. Bukan dari Leng, orang-orang menoleh untuk melihatnya, tidak jelas mengapa melihatnya. Ada apa dengan anak ini? Zuo Fan juga sedikit bingung. Apa yang salah dengan orang ini? Tetapi di bawah semua mata terkejut orang-orang, Iron Eagle adalah pupil mata yang membeku, melangkah ke Zuo Fan, terpaku untuk menatapnya, mata penuh api. Saya tahu apa yang akan Anda lakukan. Saya bekerja dengan Anda. Sudah waktunya untuk mengubah sekte CE ajaib. Yah. Kalau begitu kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu memenuhi syarat. Ada kilatan di matanya, dan Zuo Fan jelas di hatinya. Sepertinya dia orang yang pintar. Kebencian yang dibingkai pada tahun-tahun itu bertepatan dengan niat Lao Su untuk menyerahkan orang-orang tua itu sekarang. Tempat tetap mengangguk, mata elang besi dalam warna yang ditentukan, mengangkat jari, lalu menunjuk ke pintu, saya akan membuktikan kepada Anda. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya. Saya keluar dari sini, Anda harus menarik saya bersama. Yah, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa ada formasi pembunuhan dalam pertempuran ini, yang benar-benar bisa membunuh orang. Kamu telah dikurung di kolam dingin selama 3 tahun, dan kekuatanmu belum banyak meningkat. Sisi, kamu akan terpilih sebagai gerbang Xuanzi, bukan gerbang Dizi. Wajahnya acuh tak acuh, dan Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh untuk mengingatkannya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua khawatir. Bagaimana mereka bisa mati jika mereka tidak bisa keluar? Untuk sesaat, orang-orang sedikit mundur. Namun, Iron Eagle tidak peduli sama sekali. Dia menjabat tangannya dan tertawa, hahaha hidup adalah pahlawan, dan kematian adalah hantu. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan semangat, kamu lebih baik mati daripada hidup. Dikatakan, bahwa elang besi kemudian selangkah, saat bergegas ke gerbang kata, sekejap mata menghilang. Dan di dalam gerbang, ada ledakan keras, dan suara teror terdengar di telinga semua orang. Banyak orang segera mundur dengan ngeri, berpikir apakah mereka benar-benar ingin masuk ke pertempuran. Sulit, nak, dengan lembut membelai janggutnya,
Tuan Yuan menatap pintu dengan erat, matanya bersinar dan sedikit mengangguk. Zuo Fan juga terkekeh dan setuju. Ya, sampah yang tidak diinginkan orang tua adalah emas di sini. Tapi tunggu sampai dia keluar hidup-hidup. Ya, Tuan, saya dan Yuer mencoba untuk berlatih dalam susunan 7 tingkat, tetapi mereka semua keluar hidup-hidup. Ini adalah formasi 6 tingkat. Apakah sangat sulit? Pada saat ini, Qui Gon bertanya dengan tatapan bingung. Dengan senyum dingin, Zuo Fan meremehkan untuk melengkungkan bibirnya. Pada waktu itu, 2 formasi besar digunakan untuk kultivasi Anda. Meskipun mereka level 7, kekuatan mereka berkurang banyak. Meskipun ada 6 level formasi. Di gerbang gizi ini, kekuatan arai yang terperangkap, arai pembunuh, dan arai ilusi telah meningkat lebih dari 10 kali. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menerobos gerbang hari itu lagi, dan Anda akan menjadi yakin bahwa Anda tidak akan ditinggalkan dengan ampas apapun. Aku tidak berani. Mau tidak mau mengecilkan kepalanya, Qui Gang segera mundur, dan kemudian melihat ke bulan, mengungkapkan sepasang warna paksa yang pahit. Yuer juga tersenyum, tidak ada komentar. Wah. Tiba-tiba, ledakan suara kosong, bayangan gelap jika tidak ada perhatian, tiba-tiba bergegas ke posisi gerbang kata hari itu. Orang-orang tidak melihat siapa orang itu telah menyatu dengannya, menghilang. Tiba-tiba, ada raungan mengerikan lainnya, guntur dan nyala api bolak-balik di depan gerbang, mengguncang hati semua orang. Siapa sih ini? Siapa yang akan mendobrak gerbang surga? Pupil mata tidak menyusut, dan suara malu-malu terdengar di kerumunan. Ketika orang lain mendengarnya, mereka juga mengangguk, dan mata mereka penuh dengan kebingungan. Zuo Fan melihat ke dalam gerbang dan bergumam, harimau hantu? Meskipun harimau hantu adalah murid dari Tetua Agung, dia benar-benar berbakat dan dapat digunakan secara luas. Sekarang kita berada di kamar porter, kita dapat dianggap sebagai anggota kamar porter kita. Yuan mengangguk dan menghela nafas. Zuo Fan juga mengangguk dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, pria ini pemberani dan pemberani. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan pandai mengajar. Adapun apakah dia akhirnya kembali ke yang lebih tua atau mengikutiku, aku tidak tahu. Tidak peduli selama dia tidak melakukan apapun terhadapku. Lagi pula, apakah itu semua untuk asosiasi naga ganda? Ya, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Setelah melihat Zuo Fan dengan dalam, Tuan Yuan menyetujui dan mengangguk. Kemudian, orang-orang akan memasuki penantian panjang, gerbang Tianzi dan kata-kata bumi dalam ledakan besar, sepanjang waktu mempengaruhi hati orang. Orang-orang telah memperhatikan dengan seksama apakah kedua pria yang memasuki pertempuran itu bisa keluar hidup-hidup. Jika mereka tidak bisa keluar dari master pertama di gerbang dalam dan master pertama di gerbang luar, mereka tidak memiliki keberanian untuk mendobrak lagi. Boom, boom, guntur-guntur keluar dari barisan, dan pemandangan itu dipenuhi dengan udara yang menakutkan. Semua orang menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak ada pergerakan di antara orang-orang. Hati orang semua terangkat ke suara mereka. Ada ledakan keraguan di hati mereka. Meskipun rumah elit itu indah, itu tidak dapat diandalkan. Akhirnya, langit menjadi putih, dan akan segera cerah. Namun, kedua pria itu belum keluar, dan wajah mereka penuh keputusasaan. Menyentuh. Tiba-tiba, ada suara keras. Di gerbang hari itu, 1 kaki penuh darah dan air diinjak-injak. Kemudian, kaki sebuah kekuatan, di belakang tubuh juga langsung bergegas keluar dari pintu. Tetapi itu adalah harimau hantu tidak diragukan lagi. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, terengah-engah, tubuhnya terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Pupil matanya tidak bisa menahan gemetar. Semua orang yang hadir tidak merasa bahwa Kiki terkejut. Seberapa mengerikan arai ini? Bahkan hantu dan harimau, para ahli Shenzhou Qizong, juga berakhir berantakan. Diperkirakan jika dia beberapa saat kemudian, dia akan mati di tempat. Namun, sebelum kejutan semua orang jatuh,
Ada minuman besar dari langit, dan sesosok tiba-tiba keluar dari pintu. Seluruh tubuhnya sama seperti yang berdarah, tetapi matanya penuh dengan keganasan telanjang, tetapi itu adalah elang besi. Melihat pemandangan ini, hati orang-orang langsung jatuh ke dasar lembah. Mereka tidak ingin menerobos formasi berbahaya seperti itu. Beberapa orang bahkan pergi diam-diam. Namun, ketika nyala api kecil di hati semua orang akan menghilang, suara Zofan tiba-tiba terdengar di telinga orang-orang. Harimau hantu menerobos gerbang elit Tianzi dan menghadiahkan 1 harta sihir kelas 7 dan 4 ramuan kelas 7. Besi elang menerobos pintu bagian dalam Dizi dan menghadiahkan 1 keping harta sihir kelas 6 dan 3 potong ramuan kelas 6. Begitu suara itu jatuh, Yuer dan Kui Gang segera melangkah maju dan menyerahkan barang-barang itu kepada mereka masing-masing. Tiba-tiba, orang-orang melihat pemandangan aneh ini, tiba-tiba terpana.